Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, senang sekali pada hari ini kembali kita dapat bertemu, meskipun secara online yang dibagikan melalui via online ini sebagai ibadah online yang Bapak Ibu sedang saksikan pada saat ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat dan kerinduan Bapak Ibu untuk betul-betul dapat merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, zaman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa baik yang secara online Bapak Ibu saksikan maupun yang secara offline, yang onsite di dalam gedung gereja. Mari kita berdoa biar kiranya Tuhan tolong ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan kembali semua hanya untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami akan melaksanakan ibadah kami kembali pada hari ini secara offline maupun yang secara online menyaksikan. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa Roh Kudus berkarya, menjamah melalui setiap kami sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati melalui ibadah pada hari ini. Kami serahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan, di dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mengundang dengan hormat untuk bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi ini oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita boleh ada di tempat ini, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus baik dan teramat baik untuk kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Bapa bahwa Engkau Roh-Mu yang Roh Kudus akan hadir di tempat ini, terlebih di hati kami masing-masing. Kami percaya dan kami yakini urapan baru turun atas kami di tempat ini Tuhan. Dan satu hal Bapa, roh sukacita Kau berikan kepada kami Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kebahagiaan pada pagi ini, permulaan pertengahan pada akhir dan dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Biarlah kita bersukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari kita bersuka
kepada kami Tuhan. Pada pagi ini kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan untuk memberikan Tuhan. Karena Engkau yang tahu Tuhan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Tuhan kami. Dan kami terlalu yakin dan percaya bahwa Yesus yang mengatur setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu kami mau katakan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Karena kami tahu yang terbaik selalu datangnya daripada-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami, seperti yang Tuhan mau. Pagi hari ini Tuhan kami berkati, mulai pujian yang kami naikkan, mulai penyembahan pengagungan yang kami naikkan. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan terlebih kami percaya bahwa Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hadirlah bersama-sama dengan kami di tempat ini, menjamah melawat setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan sampai hari ini kami membuka hati kami membuka pikiran kami, untuk kami menerima kebenaran-Mu yang adalah isi hati-Mu, yang akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, yang mau dengar-dengaran, menerima teguran, dan melakukan setiap perintah kita. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan ambil alih setiap perkataan, pikiran, sehingga apa yang keluar itu berasal dari isi hati-Mu. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman-Mu, kami telah katakan di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kabarnya luar biasa, kabarnya pasti dahsyat, ya. Tolong lampunya dihidupin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, ya ada yang datang. Coba jadi datang Bapak ya. Oke, baik. Apa yang mau saya sampaikan ya? Pertama-tama saya mohon maaf dulu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami baru ini mendapatkan kabar berita dari pengurus secara khusus panitia Natal, ketua panitia Natal, bahwa gedung yang akan kita pergunakan ya Bu ya, untuk perayaan Natal tanggal 25 Desember untuk sementara tidak bisa digunakan. Karena mengingat ada keluar instruksi dari pemerintah yang mengeluarkan edaran, surat edaran ini, Bali, Jawa, dan ada beberapa daerah juga dibikin jadi level 3. Sehingga kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan untuk sementara ditiadakan. Karena mengingat Natal dan Tahun Baru ini akan berpotensi untuk menimbulkan klaster baru nantinya. Nah, jadi takut terjadi klaster baru lagi, sehingga pemerintah juga bahkan meminta kepada swasta untuk tidak meliburkan para pekerjanya di Natal dan Tahun Baru ini, untuk menghindari semua itu. Jadi harusnya kan libur panjang itu pegawai negeri, orang-orang swasta. Jadi enak mereka kan Natal dan Tahun Baru sepanjang libur. Nah, takut terjadi kerumunan, ditiadakan sementara. Jadi dengan mengingatkan hal ini, makanya gereja juga, yang mungkin banyak gereja sudah merencanakan untuk Natal itu tanggal 25, tanggal 26 dan seterusnya, akhirnya saya percaya dibatalkan pasti, dipercepat. Karena mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Jadi sementara ditiadakan untuk keramaian-keramaian. Nah, gereja mungkin boleh kita, paling mungkin sekitar 30-50% kalau nggak salah. Tapi nanti saya akan lihat lagi, nanti saya berikan pengumuman di grup ya. Tapi yang paling penting sekarang Natal kita yang tadinya tanggal 25 kita percepat. Jadi tanggal 19 ya, hari Minggu. Karena dari pihak hotel juga memberitahukan kepada ketua panitia Natal diharapkan untuk dipercepat. Jadi nggak bisa tanggal 25 karena himbauan dari pemerintah, mereka juga khawatir takut apa kena sanksi. Jadi Natal kita diadakan tanggal 19 Desember. Jadi semakin lebih cepat ya, lebih awal kita melakukannya. Oleh karena itu saudara, itu aja pengumuman saya. Maafkan kami dengan panitia, saya mewakili panitia juga, maaf. Karena ini bukan karena kesalahan kita juga ya, tapi memang karena memang udah dibawa dari pemerintah. Kita harus hati juga sebagai gereja Tuhan. Amin.
Jadi kita Natal tanggal 19 ya. Jangan lupa ajak teman-temannya, saudara, keluarga sama familinya untuk merayakan Natal di tempat kita. Tapi ingat, visi misi kita bukan orang-orang yang sudah aktif di dalam gereja, tetapi orang yang belum aktif di dalam gereja, ya. Saudara-saudara kita, teman kita yang mungkin hampir tidak pernah gereja, diajak mereka untuk datang ikutin perayaan Natal kita, ya, di Hotel Puri Saron. Tahun yang lalu kan kita ada Puri Saron kan, nanti kita lakukan di situ lagi. Oke. Jam 6 sore ya. Hari Minggu itu pas jam 6 sore, jadi Minggu pagi ini kita nggak ada ibadah, kita langsung perayaan Natal jam 6 sore hari Minggunya. Oke. Baik, sekian pemberitaan saya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali belajar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama sesuai dengan judul mulai bahasa pagi hari ini dan firman Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kedua dan 18 sampai ayat 25. Ini pemain gitarnya nggak datang, mungkin ketiduran biasanya. Hah? Sakit dia? Demam tinggi. Aduh, kasihan. Jadi barusan di pacaran udah nunggu. Tadi sedikit sakit ada. Aduh, kasihan. Tetap mau tes ini. Tes COVID. Kamu kemarin juga? Oh, ini udah begitu kan. Takutnya kamu kena ikan. Enggak, tapi enggak lah. Berarti aman lah, enggak kena COVID ya. Kita doakan terus. Ya Tuhan tolong ya. Oke. Buka dalam 1 Petrus pasal 2. Sudah dapat? Dan 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu simak baik-baik. Di situ temanya berjudul Pemberitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang apa? Yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tentunya enggak. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan, meninggalkan teladan bagi siapa? Saudara dan saya, supaya apa? Saudara dan saya mengikuti jejaknya. Yesus meninggalkan teladan bagi saudara dan saya, bagi kita semua itu apa? Kita mengikuti jejaknya Yesus. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, yaitu Bapa di surga. Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Siapa? Yaitu Yesus Tuhan. Nah Bapak Ibu, mulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan pada hari ini, mulai bahasa saya beri judul hati yang lembut. Bilang kiri kanan saudara, hati yang lembut. Nah Bapak Ibu, dalam surat Petrus ini kita melihat Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang mengikuti Yesus di dalam pelayanan selama 3,5 tahun. Dan Petrus adalah seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Nah, saking dekatnya hubungan Petrus dengan Yesus, maka Petrus adalah salah seorang saksi mata. Sekali lagi, salah seorang saksi mata
lakukan, atas apa yang Yesus perbuat. Sebagai seorang saksi mata, melihat perjalanan pelayanan bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, Petrus tidak melihat sedikit pun dosa atau kesalahan yang diperbuat oleh Yesus. Bahkan Petrus tidak mendengar sedikit pun perkataan yang keluar dari mulut Yesus, perkataan dosa. Petrus dekat dengan Yesus. Dia melihat, dia menjadi saksi selama 3,5 tahun berjalan pelayanan bersama dengan Yesus. Nah, kita tahu seringkali dosa itu berasal dari mana sih, saudara? Perkataan, dulu kan? Seringkali dosa itu berasal dari mana? Dari lidah kita ini. Sadar maupun tidak, seringkali kita melakukan dosa dengan lidah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus kagum kepada gurunya. Petrus kagum terhadap Yesus selama 3,5 tahun perjalanan bersama dengan Yesus dalam pelayanan. Dia kagum melihat apa? Melihat kelembutan hati Yesus. Dia kagum melihat apa? Penguasaan diri yang ada di dalam diri Yesus. Dia kagum dan dia adalah saksi mata selama 3,5 tahun perjalanan bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu, untuk kita memiliki hati yang lembut sebelum masuk sini, seharusnya kita juga sebagai pengikut Yesus, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, karena Yesus memiliki hati yang lembut, penguasaan diri yang begitu luar biasa, seharusnya kita juga memiliki kelembutan hati dan penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana Pak saya dapat memiliki hati yang lembut? Apakah hati yang lembut itu hanya harus menjadi seorang perempuan atau seorang wanita sehingga memiliki hati yang lembut? Tidak, kan? Laki-laki bisa nggak punya hati yang lembut? Bisa, bukti Yesus. Dia memiliki hati yang lembut. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memiliki hati yang lembut, penguasaan diri seperti yang Yesus miliki, punya di dalam dirinya? Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 29, "Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Oleh karena itu, untuk kita memiliki hati yang lembut, maka kita harus belajar dari Yesus. Betul nggak? Setuju nggak? Kita harus belajar dari Yesus seperti yang firman Tuhan katakan. Kita harus belajar dari Yesus. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus belajar untuk membuka hati. Kita harus belajar untuk membuka hati kita lebar-lebar. Bapak Ibu sekalian, buka hati. Betul? Buka hati saudara. Karena untuk memiliki hati lembut, kita harus belajar untuk membuka hati kita. Membuka hati kita terhadap apa? Terhadap kekecewaan. Betul? Terhadap luka, yaitu terhadap orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang mengecewakan kita. Kita harus belajar membuka hati kita terhadap semua itu. Maka itu memiliki hati yang lembut, sebagai orang percaya kita harus belajar untuk membuka hati terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Untuk memiliki kelembutan hati, kita harus belajar untuk membuka hati kita, betul? Membuka hati kita terhadap apa? Terhadap orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang melukai kita. Bagaimana caranya? Dengan cara yang pertama itu, kita harus belajar untuk mengampuni. Setuju nggak? Belajar untuk mengampuni, tidak hanya mengampuni, firman Tuhan katakan, tapi melupakan. Memang ini nggak mudah, ngomong sih gampang, betul nggak? Gampang nggak? Karena ada firman Tuhan katakan kalau dicubit, balas mencubit. Nah, ada lagi dalam Tuhan. Apalagi gigi ganti gigi, mata ganti mata, betul nggak? Bagaimana? Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar untuk mengampuni
orang yang menyakiti kita sebesar apapun dan kita alami dalam hidup ini, kita harus belajar mengampuni. Tidak hanya mengampuni tapi melupakan semua itu. Saya juga belajar, saudara, dari firman Tuhan, belajar dari Yesus. Memang gak mudah, tetapi waktu saya melakukan itu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lepas dari dalam diri saya waktu saya belajar untuk mengampuni dan melupakan. Saudara, saya mengalami kekecewaan di dalam pelayanan. Mengalami, bukan gak pernah mengalami, mengalami. Mengalami sakit, sakit. Saya difitnah, saya dikucilkan. Sakit gak? Sakit, saudara. Saya dihakimi, saya dipersalahkan. Sakit gak? Sakit. Memang gak mudah. Waktu saya simpan di hati saya akan terjadi. Apakah ada damai sejahtera dalam hati saya? Apakah ada sukacita dalam hidup saya? Iya. Tetapi waktu saya belajar untuk mengampuni dan melupakan semua itu, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah mengenai hati dan pikiran hidup saya. Memang gak mudah, saudara. Tapi untuk belajar menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yang pertama belajar untuk membuka hati kita, untuk mengampuni dan melupakan. Amin. Saudara mau melakukan ini? Bilang kira kenal saudara, belajar untuk lakukan firman Tuhan. Amin. Belajar, saudara. Nah, seringkali kita disakiti itu oleh siapa sih seringkali nyakitin kita? Paling dekat. Siapa yang dekat, Bu? Kamu. Oh ini suami paling dekat. Suami istri paling dekat seringkali nyakitin setiap hari ya. Siapa lagi yang paling sering nyakitin kita? Orang tua. Balik orang tua itu juga. Siapa yang seringkali paling nyakitin kita? Kira-kira lagi. Siapa? Teman dekat, betul? Bisa nggak? Teman gereja? Betul? Teman pelayanan? Bisa nggak? Bisa nggak? Tetapi Tuhan mau kita belajar dari Dia, untuk kita membuka hati kita untuk apa? Untuk belajar kita mengampuni. Tidak hanya mengampuni, tetapi melupakan apa yang sudah dilakukan terhadap diri kita. Harus kita lakukan. Memang ngomong gampang, saudara, gampang sekali ngomong. Tapi praktek itu tidak mudah. Betul kan? Tapi kalau kita mau pasti bisa nggak? Kalau kita mau pasti mampu nggak? Mau, selama ada Roh Tuhan bersama dengan kita, pasti kita bisa dan mampu. Ini paling penting. Yang kedua, mengasihi dan berdoa. Bayangkan udah mengampuni, melupakan kesalahannya, sudah menyakiti aku. Sekarang disuruh mengasihi dia dan berdoa bagi dia. Gampang nggak? Nggak mudah, betul nggak? Susah loh. Susah. Mau apa cuma berdoa? Kalau buat istri sih gampang, mau berdoa ya. Tuhan, aku mengasihi dia, ampuni Tuhan, ubahkan dia Tuhan. Bisa, betul nggak? Bu Yani juga bisa kan? Tapi bagaimana terhadap orang yang di belakang Pak Yusman? Pak Yusman tuh. Bisa nggak mudah. Tetapi ini yang Tuhan mau, kita mengasihi dan berdoa juga bagi siapa yang menganiaya kamu. Firman Tuhan katakan, kita harus berdoa. Coba Bapak Ibu buka dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Coba. Matius pasal 5 berapa? Ayat 43 sampai 44. Firman Tuhan katakan apa? Saya akan bacakan ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Gitu kan? Firman Tuhan katakan. Tetapi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bisa nggak melakukan ini? Bisa nggak Bu Yani?
Bisa nggak? Bu Eti bisa melakukan ini? Bisa nggak, Bu? Harus bisa. Betul? Memang nggak mudah, tetapi ini harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Dan ini adalah teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya, kita mengikuti teladannya. Ia disakiti, ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan menyakiti. Inilah ajaran Yesus itu berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Berbeda. Ajaran ini berbeda, saudara. Nah, Bapak Ibu, Matius 5 ayat 5 mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya karena mereka akan memiliki bumi. Yang kedua, setelah yang pertama ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Nah, bagaimana kita belajar Yesus dengan cara apa untuk memiliki hati yang lembut? Tidak hanya pertama kita harus membuka hati kita terhadap orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang melukai, orang yang menyakitkan kita. Tetapi yang kedua, kita harus merespon dengan benar. Artinya, kita harus belajar untuk merespon dengan benar setiap ketidakadilan yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Memang respon alami kita sebagai manusia pada saat kita disakiti, pada saat kita dikecewakan, pada saat kita mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan kita, respon alami kita sebagai manusia adalah untuk membalas semua itu. Betul kan? Betul kan? Untuk membalas. Itu respon alami kita sebagai manusia, untuk membalas, untuk membenci orang tersebut, untuk menyimpan dendam terhadap orang tersebut. Itu respon alami kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa kita manusia tidak sempurna, betul? Tidak sempurna. Saya pun pernah mengalami hal itu. Untuk apa? Untuk membalas ketidakadilan yang saya alami di dalam hidup saya. Saya ingin membalas. Tetapi ingat, jejak Yesus, teladan yang ditinggalkan. Untuk apa? Kita tidak membalas setiap kejahatan itu pada orang yang melakukan ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana respon kita sebagai orang percaya ketika ketidakadilan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita? Bagaimana respon kita yang sebenarnya, yang seharusnya? Respon kita bagaimana? Bu Eti, contoh misalnya, kalau mengalami ketidakadilan, respon Bu Eti sebagai pengikut Yesus yang mengikut jejaknya, apa yang harus Bu Eti lakukan? Mengampuni, belajar bersyukur atas apa yang terjadi sebagai sebuah proses gitu ya, pembentukan bagi kita. Ada lagi, Gurias, kira-kira apa responnya jika mengalami ketidakadilan itu? Ada sesuatu yang baik sudah direncanakan. Kemudian sisi positif. Melihat sisi positif di balik ketidakadilan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Terus ada langkah lain lagi nggak? Apa yang harus kita lakukan yang paling pertama ketika kita mengalami ketidakadilan itu? Ya? Apa? Berdoa. Terus ada lagi nggak? Kira-kira apa? Ketika Bapak Ibu saudara sekalian mengalami ketidakadilan, kira-kira apa yang dilakukan pertama? Responnya? Tapi belajar untuk mengampuni. Oke. Nah, saudara, respon Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita ketika kita disakiti, dia tidak membalas untuk menyakiti. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketidakadilan itu, respon kita yang pertama harus kita lakukan adalah yang pertama, yaitu kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Nggak mungkin, benar. Saya mengalami soalnya. Nggak mungkin waktu kita sakitin langsung pengampun ya benar. Nggak mungkin. Betul nggak? Paling bergumul, betul nggak? Di hati kita bergejolak, betul nggak? Itu yang kita alami pertama. Disakitin loh, dikecewakan, dilukai, mengalami ketidakadilan, fitnah, caci maki dan sebagainya. Respon
kepada Tuhan. Itu yang paling tepat sebetulnya. Pasti dibilang tadi berdoa, ya sama, itu datang kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, di situ baru terjadi pemulihan daripada Tuhan, betul kan? Baru Tuhan menguatkan kita, baru kita mensyukuri, kita melihat di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Yang pertama, respon kita sebagai pengikut Yesus datang kepada Dia, datang kepada Tuhan. Saya waktu mengalami ketidakadilan di dalam pelayanan sebelumnya, saudara, sebelum berdiri di CMAC 15 tahun lebih yang lalu, 16 tahun yang lalu, respon saya, respon alami sebagai manusia waktu saya mengalami ketidakadilan, timbul apa? Kebencian di dalam hati saya, sakit hati, timbul rasa dendam, kecewa yang dalam, sampai-sampai saya hampir meninggalkan Tuhan. Yang salah siapa? Tuhan gak salah, saya yang salah kalau saya meninggalkan Tuhan. Karena respon saya gak benar. Saya mengalami kecewa, sakit, bahkan yang saya bilang sampai kurus kering lah, sampai kurus kering, menyimpan dendam, pahit, sakit hati. Tapi dari situ saya belajar. Oke, istri saya kembali merefresh saya, mengajak saya untuk membangun mesbah bersama dengan Tuhan. Datang buah kaki Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tuhan pulihkan kembali hidup saya. Tuhan pulihkan hati saya. Itu yang saya alami. Memang respon sebagai manusia memang seperti itu, saudara. Baru saya datang kepada Tuhan dan terjadi pemulihan, damai sejahtera, sukacita Tuhan di dalam hati, pikiran dan hidup saya. Nah, yang kedua, apa saudara? Yang kedua, balas setiap kejahatan. Bukan balas gigi ganti gigi, mata ganti mata, bukan. Tapi balaslah kejahatan dengan apa? Teman-teman katakan dengan bisa? Dengan apa? Nggak ada. Balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Balas setiap kejahatan dengan kebaikan. Coba buka dalam Roma 12 ayat 21. Kalahkan kejahatan dengan apa? Seorang bacakan yang keras. Saya bacakan yang di depan atau rasa boleh. Roma 12 ayat 21. Ayo Rasta, sambil berdiri, Roma 12, 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi firman Tuhan katakan apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bilang kiri kanan saudara, balas kejahatan dengan kebaikan. Yang keras, bilang kiri kanan saudara, balas kejahatan dengan kebaikan. Memang nggak mudah saudara untuk membalas kejahatan dan kebaikan, sekali lagi nggak mudah. Betul? Wong aku nggak melakukan kesalahan kok. Aku nggak melakukan kejahatan terhadap orang itu. Kenapa aku harus membalas kebaikan kepada dia? Ada nggak yang pernah mengalami ini? Bergejolak di hati pikirannya, ada nggak? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Ngapain aku mau ngampuni dia? Aku berbuat dosa sama dia. Ngapain aku berbuat baik pada dia, dia berbuat jahat pada aku? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Dikatakan ayat yang 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Enggak puji, betul? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bisa pernah nggak ngalamin ini? Pengen balas rasanya orang kayak gitu, bisa pernah kan? Ya jujur, kan benar kan? Kamu juga pernah ngalamin kayak gitu, iya kan? Tidak munafik, oh enggak kok, aku enggak balas kejahatan dia dengan kejahatan, aku balas kebaikan, aku nggak rangkul dia. Nggak mungkin pertama kayak gitu. Nanti selanjutnya baru mungkin akan datang Tuhan. Proses, ya kan? Kalau gini, pasrah saya. pasrah. Lagunya lagu pasrah tuh. Gimana ya? Pasrah aja, terima aja dulu itu. Bu Yus kira-kira apa?
ini terjadi atas hidup Bu Yus? Apa yang Bu Yus lakukan? Respon Bu Yus seperti apa? Balas? Kita balasin nggak? Kita biar waktu lah ya. Biar waktu menentukan. Berarti firman Tuhan ya, pembalasan adalah haknya Tuhan gitu ya. Betul kan? Bisa memaafkan biar waktu kita. Nah, biar waktunya Tuhan nanti yang beracara memulihkan. Tetapi kita harus balas enggak kejahatan itu dengan kejahatan? Enggak. Tapi kita harus berbuat kebaikan. Betul? Kita harus berbuat kebaikan. Saudara bayangkan, waktu saya mengalami ketidakadilan dalam pelayanan sebelumnya, ketemu sama orang yang memfitnah saya, yang melakukan ketidakadilan terhadap saya. Pertama waktu saya lihat mukanya, respon sebagai manusia gimana saudara? Ya, Pak Yusuf Bapak hajar katanya, pengen hajar ya, betul nggak? Tapi waktu saya dipulihkan Tuhan, kemudian saya bertemu dengan orang itu berbeda. Saya tidak membalas kejahatannya dengan kejahatan, tapi menyampaikan. Saya tersenyum, melihat wajahnya saya tersenyum. Saya bisa berbicara dengan dia, seperti tidak ada masalah, tidak persoalan. Kalau kamu lihat sakit-sakit, tapi sudah dipulihkan, saya percaya. Makanya saya bisa tersenyum. Bukan senyum yang pura-pura, saudara, enggak. Tapi tulus senyumnya. Ada nggak orang yang punya senyum itu pura-pura? Hah? Ada nggak yang punya senyum pura-pura? Gimana senyum pura-pura itu? Coba lihat wajahnya, buka dong maskernya. Kalau pakai masker ini nggak ketahuan nih senyumnya palsu atau senyumnya asli, nggak ketahuan kan? Tapi saya mengalami itu dan saya senyuman saya adalah senyuman yang tulus. Pada siapa? Orang yang menyakitkan saya, saudara. Saya tidak balas kejahatan yang dilakukan dalam diri saya dengan kejahatan, tapi saya balas dengan kebaikan. Nah ini yang Yesus mau, yang Tuhan mau bagi kita. Pertanyaannya, mau nggak kita melakukannya? Mau nggak kita merespon dengan benar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, hinaan dengan hinaan, fitnah dengan fitnah? Ini yang Tuhan mau. Kalau kita lakukan ini, baru kita sebut pengikut Kristus. Kita adalah pengikut Yesus. Kalau orang balas kejahatan dengan kejahatan itu pengikut siapa? Ayo, kira-kira Pak Yusman pengikut siapa kalau gitu? Tony Rosin. Saudara pengikut Yesus apa bukan? Karena kita hidup di dalam dunia ada dua pengikut. Pengikut Tuhan dan pengikut setan. Itu setan. Bukan begitu. Anak Tuhan dan anak setan. Firman Tuhan bilang. Betul nggak? Bukan saya bilang, firman Tuhan. Nah saudara mau pilih yang mana? Tanya tidak langsung, kamu mau pilih yang mana? Pengikut siapa? Kalau saudara mengatakan aku adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, maka saudara harus balas kejahatan dengan kebaikan. Bilang pada diri saudara sendiri, aku mau balas kejahatan dengan kebaikan. Bilang kiri kanan saudara kan, aku mau balas kejahatan dengan kebaikan. Nah sekarang bilang kiri kanan saudara, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bilang gitu, dengan keras. Perlu saudara. Memang tidak mudah, tetapi inilah yang Yesus ajarkan kepada setiap kita. Orang percaya sebagai pengikut-pengikutnya, mau ataupun tidak, kita harus melakukannya. Respon dengan benar. Setiap ketidakadilan, setiap kekecewaan, setiap luka yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melakukan kedua hal ini, yaitu membuka hati untuk memiliki hati yang lembut, merespon dengan benar untuk memiliki hati yang lembut, maka kita akan mengalami menerima. Menerima artinya kita akan mengalami nanti yang namanya pemulihan daripada Tuhan. Menerima, yaitu menerima di sini artinya kita akan menerima kesembuhan dan kelepasan yang dari Tuhan. Ketika kita melakukan kedua hal yang di atas tadi, Bapak Ibu bisa lihat, orang-orang yang menerima kesembuhan dan kelepasan dari Tuhan, maka orang itu juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Nah berkat sini saudara jangan berpikir berkat ini sukses, berhasil, uang. Bukan hanya itu berkat. Betul? Bukan hanya berkat itu aja, tetapi kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat seperti apa Pak?
Berkat seperti damai sejahtera, sukacita, kekuatan, apalagi selain itu, kemenangan, penghiburan. Kita akan mengalami itu enggak? Kita akan mengalami ini semua ketika kita melakukan dua hal tadi. Maka kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara bisa diperoleh dari mana damai sejahtera? Apa uang bisa membawa damai sejahtera bagi saudara? Atau uang bisa membeli damai sejahtera enggak? Orang semakin banyak uangnya, apakah semakin damai sejahtera? Belum tentu, saudara. Betul kan? Belum tentu orang kaya itu bisa tidur nyenyak. Kecuali Pak Dodi tidur nyenyak deh. Belum tentu orang berlimpah dan berlimpah harta bisa tidur nyenyak. Belum tentu, saudara. Betul nggak? Belum tentu. Saudara kan pernah saya cerita tentang apa? Orang kaya dan tukang sepatu. Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Angkat tangan yang ingat. Hanya 2 orang yang ingat. Yang lain nggak ingat nih. Cerita tentang orang kaya dan tukang sepatu. Orang kaya ini setiap lewat di rumah tukang sol sepatu, dia selalu melihat dan mendengar. Tukang sepatunya selalu bersiul. Setiap hari senang pagi-pagi buka, pokoknya siapkan alat-alatnya, terus mulai ngesol sepatu dan sebagainya. Dia apa? Nyanyi, bersuka cita, bersiul-siul. Sementara orang kaya ini apa? Selalu dalam kesibukan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Bahkan sampai tidur pun dia nggak tenang, dibilang itu. Tapi nggak tenang orang kaya ini. Kenapa? Karena hartanya banyak. Sementara tukang sepatu ini, tukang sol ini enak nggak tidurnya? Nyenyak nggak? Nyenyak. Karena hartanya sedikit berapa itu, betul. Nah, satu ketika orang kaya ini pengen coba ngetes. Apakah si tukang sepatu ini, sol sepatu ini, waktu dikasih uang, bisa nggak dia tidur nyenyak? Ya kan? Dikasihlah uang 1 karung, bread. Senang kan dikasih uang 1 karung? Pak Anto kalau dikasih 1 karung senang ada Pak? Oh, senang banget betul ya. Asal jangan uang palsu aja Pak. Uang monopoli. Senang, siapa nggak senang? Ini senang nggak kasih uang? Jangan 1 karung, 1 kok aja senang digambar pakai uang 1 kok, senang nggak? Senang pasti. Nah, pada malam hari ini si orang kaya ini enak nggak tidur, nyaman nggak? Nyaman, dia tidur nyenyak. Sementara si tukang sol sepatu enak nggak tidur? Nyenyak nggak? Nggak tenang dia. Uang banyak, 1 karung pegang, ditaruh di bawah tempat tidur salah, betul nggak? Takut dimakan tikus, taruh di atas atap pun salah, serba salah. Akhirnya pagi-pagi apa yang dilakukan tukang sol sepatu ini? Dibalikinnya lagi dengan orang kaya itu. Orang kaya itu kenapa? Katakan, kenapa balikin? Aku udah bisa tidur mikirin uang ini. Nah ternyata memang survei bisa membuktikan bahwa uang yang banyak, harta yang banyak belum tentu bisa memberikan tidur yang nyenyak. Belum tentu bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kita. Bukan berarti kita tak butuh uang. Uang juga kita butuh. Gak ada yang gak butuh uang, munafik namanya. Saya juga butuh, gereja juga butuh, saudara juga pasti butuh uang. Tapi saya mengatakan damai sejahtera hanya didapat ketika kita berada di dalam Yesus. Maka itu memiliki kelembutan hati, kita harus berusaha membuka hati kita. Kemudian kita harus berusaha untuk merespon dengan benar setiap ketidakadilan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita merespon dengan benar, maka kita akan menerima apa? Kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, menerima yang namanya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi, melingkupi hati dan pikiran bahkan hidup kita. Siapa yang mau menerima damai sejahtera Tuhan pada hari ini? Katakan. Sepertinya semua kita mau menerima damai sejahtera Tuhan, betul? Amin. Semua pasti mau menerima sukacita Tuhan, menerima kekuatan, menerima kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas diri kita sendiri. Waktu saudara menang terhadap ketidakadilan yang diperlakukan terhadap saudara, saudara adalah orang-orang yang menang. Tapi kalau saudara tidak menang terhadap saudara, orang-orang yang kalah.
Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini, dari 2 ini kita lakukan sebagaimana yang Yesus ajarkan sudah memberikan teladan. Maka kita menerima yang 3, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan, pertolongan, penghiburan Tuhan akan datang memenuhi hati pikiran dan hidup kita. Dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai pengikut-pengikutnya. Mari Bapak Ibu miliki hati yang lembut dengan cara bukalah hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Responlah dengan benar. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi yang terakhir kesimpulannya adalah marilah kita sebagai pengikut Yesus, kita menjadi seperti Yesus dalam hal kelembutan hati. Dengan cara membuka hati, merespon dengan benar, dan kita akan menerima kesembuhan yang dari Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bilang pada diri saudara sendiri, saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bilang dong, saudara mau diberkati oleh Tuhan? Bilang, saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan. Iman itu saudara. Saudara orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan secara finansial saja, tetapi damai sejahtera, sukacita itu yang paling terpenting. Amin. Tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi ini buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk belajar daripada Yesus tentang kelembutan hati ini. Kami mau memiliki hati yang lembut seperti hati-Mu Yesus. Namun kami tahu tidak mudah untuk memiliki hati yang lembut seperti hati-Mu. Oleh karena itu kami mau belajar dengan cara yang pertama kami lakukan itu, kami mau membuka hati kami. Dan kami mau meresponi setiap ketidakadilan, setiap kekecewaan, setiap sakit yang datang dan terjadi melukai hidup kami. Kami mau merespon dengan benar. Tentu yang pertama kami datang kepadamu, sehingga kami mendapatkan kekuatan pertolongan yang daripadamu. Dan ketika kami melakukan kedua hal ini, maka kami akan menerima berkat-berkat-Mu yang memberikan damai sejahtera di hati kami, pikiran bahkan hidup kami, yang memberikan sukacita bagi kami, yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali Roh Kudus tolong kami, mampukan kami Roh Kudus, sanggupkan kami. Karena kami tahu tanpa-Mu kami tidak mampu dan kami tidak sanggup. Mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini, maupun yang menyaksikan secara langsung di rumah yang hadir masing-masing di rumah pribadi. Tuhan memberkati juga. Sekali lagi biarlah umat-Mu boleh mengalami kemenangan yang daripada Tuhan, dengan memiliki hati yang lembut seperti hati-Mu Yesus, sehingga segala sesuatu yang datang dan terjadi, betul-betul umat-Mu dapat merespon dengan baik dan benar, sehingga damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan tetap memenuhi hati dan pikiran umat-Mu tempat ini maupun yang ada di rumah. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman akan terus berkarya. Puji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya serahkan untuk panitia Natal untuk mengumumkan untuk persembahan Natal kita. Sama sekalian berdoa buat persembahan Natal. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Inilah kehidupan kita kalau kita senantiasa rajin ke gereja. Kita selalu diperbarui dengan firman-firman-Nya ya Bapak Ibu Saudara ya. Seperti Rinso atau seperti Baik Clean ya Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang baru ini yang bisa menguatkan, bisa menjadikan kehidupan kita untuk semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Gembala. Untuk selanjutnya, sebelum ada persembahan Natal, saya umumkan bahwa budgetnya Natal itu sekitar 12,5 juta. Puji Tuhan sudah terkumpul dan kita kurang hanya 4,5 ya Bapak Ibu Saudara. Dan kami panitia dan semuanya yang ada di sini, kita percaya dan kita yakini bahwa pasti Tuhan cukupkan untuk semuanya ya. Saya minta dengan hormat petugas persembahan untuk persembahan
Coba Pak Arjun aja. Ya. Yang merah Natal. Merah Natal. Untuk semangat. Yang merah untuk Natal, yang ungu untuk persembahan biasa. Mulai dari dua deh. Yang merah untuk gereja. Oh, yang merah untuk gereja, yang ungu untuk persembahan. Sama aja. Ya. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh-sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang memberikan kepada kami untuk kami belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena saat ini Tuhan, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah memberi yang terbaik untuk kami Tuhan. Untuk apa yang saat ini kami boleh nikmati, semuanya datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, buka mata hati kami Tuhan untuk kami mengasihi, untuk kami boleh memberi yang terbaik kepada Engkau. Hanya di dalam nama-Mu, biarlah persembahan ini boleh berguna Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan, baik untuk Natal maupun untuk gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Dimulai dari Arjun dulu, nanti Pak itu di belakangnya. Nah itu persembahan Natal ya? Persembahan Natal Ini dulu. persembahan umum. Ya persembahan umum, ya udah. Jalan yang persembahan umum dulu. Dari Happy birthday to you. Nah, hari ini kita secara khusus merayakan ulang tahun spesial karena saya percaya di antara kita tidak ada usia yang lebih tua daripada Pak Sumadi, betul? Ada yang lebih tua dari Pak Sumadi? Nggak ada kan? Nah, Pak Sumadi berulang tahun tepatnya tanggal berapa kemarin? Tanggal 18. Ya, jadi sengaja saya dan Bu
Ibu Gembala mau merayakan sedikit surprise buat Pak Madi di usia yang ke-70, bukan 70 ya, 17 tahun Pak ya? Di usia yang ke-76 tahun. Mas Madi maju Pak. Kerennya jadi semakin muda perasaannya. Woi, mantap nih Pak Sansan nih, pasukannya keren banget nih. Mantap nih. Pas Madi nih 6 tahun tuh anugerah loh dikasih Tuhan, bayangkan gitu. Betul nggak? 6 tahun tuh anugerah loh. Firman Tuhan bilang berapa? 70 tahun. Kalau kami sehat, kami kuat berapa? 80 tahun. Betul nggak? Tapi Pas Madi bukan berarti tinggal 4 tahun lagi. Bisa masih panjang Pak ya. Tapi yang penting sehat. Betul nggak? Yang penting sehat. Kalau umurnya panjang tapi nggak sehat kan kasihan menderita kan, betul? Tapi Pas Madi ini sehat. Kenapa? Sering nyengkol sepeda, bayangkan saudara. Orang baru zaman sekarang anak muda apa? Pakai sepeda kan? Sampai kemarin Pas Madi mah dari dulu pakai sepeda terus ya. Makanya sehat deh. Iya. Nah ini kue ulang tahun untuk Pas Madi. Bagaimana potongnya pakai apa tuh? Nggak ada potongnya, nggak ada lilinnya juga gitu ya. Nggak ada hidupin ya. Nah, potongnya. Silakan. Nah, minta Pak Eman sini, minta tolong dipegangin Pak. Pak Eman. Jiwa yang dibawa loh. Hah? Jiwanya yang dibawa Pak Eman. Pak Eman yang dimenangkan oleh Pas Madi. Sama saya mendal dia nggak mau. Sama Pak Melki juga mendal. Sama Pas Madi langsung nurut dia manut. Karena mungkin orang tua Pas Madi kan. Ya. Potong kue. Sekarang potong kue Pak ya. Berdoa dulu dong. Impian harapannya Pak. Berdoa. Dah. Umur udah tua tapi kulit sangat keriput Pak. Jangan harapannya minta jodoh lagi nih. Udah cukup, udah tua, jangan. Ya, oke kalau gitu silakan potong kuenya Pak. Potongnya ini. Ya, berkeduk. Pegang kuenya, jangan dimakan dulu nanti Pak. Nah, taruh aja tuh, jangan dulu, jangan dimakan dulu. Udah gini. Nah, Pas Madi pegang kuenya dulu, pegang aja. Iya, udah. Itu jangan diinjak dulu. Yuk kita mau berdoa buat Pas Madi saudara. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat Pas Madi. Sekaligus akan doa akhiri dalam doa pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kami merayakan bersama-sama memperingati kelahiran Pas Madi 76 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan Pas Madi. Dalam usia yang lanjut Tuhan memanggil dia, dan Tuhan memilih dia, dan Tuhan menetapkan dia untuk menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mau berdoa Tuhan, kami bersama-sama tempat ini berdoa. Kami berdoa memberkati Pak Sumadi dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripadamu Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dihendaki, bahkan dari wabah yang sedang merebak saat ini. Tetapi biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, malaikatmu memagari membentengi, yang lawannya nanti menyertai dalam setiap langkah kehidupan Pak Sumadi. Apa yang dilakukan dikerjakan ya Tuhan buat maju dan berhasil dalam masa usia yang lanjut ini Tuhan. Mungkin dalam kesendiriannya, tetapi Tuhan ada bersama dengan dia, menemani senantiasa setiap hari di kehidupan Pak Sumadi. Mau berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kiri akan menjadi bagian kehidupannya. Kaya akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya melimpah. Kami berdoa Tuhan memberkati Pak Sumadi dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan semua ini kami serahkan Pak Sumadi. 1 tahun ke depan kehidupannya kami serahkan juga dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun setiap langkahnya. Karena Tuhan adalah gembala yang baik bagi Pak Sumadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, dan Tuhan kembalikan bangsa kami, yaitu menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Berkati pemimpin kami yang tertinggi, dari presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah, agar mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul takut akan Tuhan.
Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami tercinta Indonesia ini Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami. Dan Tuhan tolong dalam segala situasi kondisi keadaan saat ini Tuhan, yang akan dilakukan kembali PPKM level 3, Tuhan tolong biar kami tetap memiliki hati tertuju kepadamu. Untuk kami tetap bersekutu denganmu secara pribadi di rumah kami masing-masing, meskipun kami ibadah secara online nanti Tuhan. Tapi kami percaya setelah ini Tuhan, kami akan kembali berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati persiapan Natal kami juga Tuhan. Tolong segala suatu dana keuangan Tuhan, tolong campur tangan berkarya. Tuhan memberkati kami, Tuhan pakai kami untuk menjadi sumber berkat bagi gereja Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati lingkungan di mana kami berada, gereja tempat ini. Berkati pilihan Banjar, dinas, kelurahan, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam berdoa 1 minggu ke depan apa yang akan dikerjakan oleh jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan buat maju, Tuhan buat berhasil sebagaimana janji firman mengatakan Tuhan akan menjadikan kepala bukan ekor. Dan Tuhan akan membuat naik bukan turun. Berdoa di dalam nama Yesus. Segala kemalangan, merabaya, maut, cakap apapun kuasa kegelapan, rencana jahat manusia akan menyebabkan wabah, dijauhkan patah dalam nama Yesus. Tutup kuasa darah Tuhan, malaikat makin bentengi. Dan tiang awan yang akan menyertai langkah umat Tuhan panjang 1 minggu depan. Temukan kami kembali, Tuhan kami bersama-sama memuji muliakan-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan berkati juga jemaat-Mu yang menyaksikan di layar kaca mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama berkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat